lagi nanti. Tapi untung kemarin ini ada yang ngerekam. Nah, saya jelaskan dulu soal tutorial tuh nanti. Kemarin sih yang pertama ini saya agak mepet, nanti sih akan saya tandai ya minimal 2 hari sebelumnya lah gitu ya. Kadang-kadang soal tutorialnya juga mepet dari koordinator, tapi ini saya yang mepet kemarin malam. Nah, soal tutorial itu akan saya tandai yang ada yang dikasih lingkaran merah itu berupa PR ya. Kalau yang kotak itu akan kita bahas. Sisanya kalau masih ada waktu boleh dibahas, tapi bukan yang lingkaran. Yang lingkaran boleh ditanyakan kalau PR-nya udah dikumpulkan. Nah, ngumpulkan PR itu waktunya 1 minggu. Begitu. Kemudian PR itu nggak mungkin semuanya diperiksa. Tiap minggu kan banyak PR-nya. Gradernya juga harus kuliah asisten saya. Jadi PR paling diperiksa 1 atau 2 soal saja yang dicek gitu ya. Nah, jadi diusahakan bikin PR-nya lengkap. Kalau kalian bikin, aduh nomor ini mah nggak bisa dilewat aja gitu. Nanti kalau pas diperiksa yang nomor itu, ya dianggap nggak bikin PR gitu. Padahal mungkin ada 12 soal, pas yang nomor 9 yang diperiksa yang kalian nggak bikin. Ya dianggap nggak mengumpulkan PR, nggak ada gitu nilai untuk PR saat itu. Jadi bisa nggak bisa dicoba, PR boleh diskusi dengan bebas, tapi nulis sendiri-sendiri ya. Jangan fotokopi dari yang punya teman. Nah, mengumpulkan PR-nya boleh nulis di kertas, tulisan tangan ya, harus tulisan tangan. Kemudian di scan pakai cam scanner. Itu kalian nanti harus download ya, yang namanya cam scanner dari Play Store. Cam scanner gitu, saya lupa. Scanner, kalau nggak salah. Cari di Play Store, di download. Karena bukan untuk PR saja. Nanti waktu kuis bersama ada soal esai, kalian tulis di kertas. Atau boleh ditulis digital kayak ini juga kayak saya boleh. Tapi nggak boleh ketikan. Nggak boleh ketikan ya. Ketikan pakai ini gitu, diketik. Atau pakai software lain. Harus tulisan tangan. Nanti diupload. Pak, Ya? kalau misalkan nggak diketik, tapi bentuknya digital, jadi kayak yang Bapak coret-coret Boleh, sekarang kan boleh. digital. Boleh, boleh. Boleh. Kasih, Pak. Nah, di-uploadnya kemana? Untuk PR itu kalau ujian nanti dikasih postnya ya. Kalau PR itu kalian nguploadnya ke TPB 19 yang harus enroll itu. Jadi yang belum enroll segera enroll. Enrollment key-nya udah saya berikan. Coba saya mau perlihatkan dulu. Tapi ini yang terlihat di saya gitu. Di kalian mungkin bisa beda. Saya login dulu. TPB 19. Kok nggak bisa login? Oh ini. Oke. Saya perlihatkan dulu. Yang untuk matematika 1B. Nggak ketulis tahunnya. Kalau yang tahun kemarin ketulis tahunnya. Oke, ini. Nah, saya udah bikin post untuk pengumpulan PR. Jadi nanti kalian klik pasti muncul untuk K05 ada untuk pengumpulan PR. Saya di sini bisa coba saya ganti status saya sebagai student aja. Jadi kalian apa yang kalian lihat nanti seperti yang saya ini sebagai student. Lama. Nah, kalau sebagai student nanti kalian melihatnya gini. Gitu ya. Oke. Kemudian pengumpulan PR tinggal kalian klik di sini. Ini aja filenya
klik add submission. Kemudian ini di drop aja ke sini filenya ya. Kemudian save change, selesai gitu. Nah, ini pengumpulan PR maksimum hari Kamis minggu depan pukul 13. Kalau kelupaan lewat dari waktu ini, nggak bisa upload kalian. Harus minta izin ke saya, nanti ada hukumannya dulu kalau kelupaan. Mau uploadnya hari Senin, Selasa, Rabu, bebas aja ya. Dari sekarang bisa sampai terakhir ini. Uploadnya kalau nggak salah hanya bisa sekali. Saya lupa settingannya pokoknya. Kalau salah itu nguploadnya, harusnya filenya bukan yang itu. Itu harus lapor ke saya. Kalau enggak, ya nggak bisa upload lagi kalau nggak salah saya. Ya. Oke, itu untuk upload filenya. Jadi yang belum enroll, segera enroll ya. Kalau nggak bisa masuk kan. Oke, saya tutup dulu ini. Nah, kemudian di sini ada soal yang di kotak. Oh, udah dijelaskan tadi, akan saya bahas duluan. Nah, itu aja penjelasan tutorial. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan mulai. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kita mulai saja. Oke, saya kenapa ke bawah dulu? Karena saya milihin soal yang saya baca sepintas aja ya. Kebetulan soalnya dengan tahun lalu masih sama, karena tahun lalu baru direvisi. Kita nggak tiap waktu, tiap tahun revisi. Dipakai 2 kali, di tahun depan revisi lagi. Gitu. Kalau tiap tahun ngumpulin soal gini juga susah nyarinya. Oke. Nomor 7 dulu. Ya. Saya bahas nomor 7. Saya tapi akan crop. Nah, saya crop dulu nomor 7. Supaya ini ke sini. Lah, mana soalnya? Oh, masih cuma ke crop ini. Bentar, salah. Ini ambil sepotong-sepotong dulu inilah. Ini ada space gede, rugi. Masukkan sini. Alah, jadinya kecil sekali. Udah jadi zoom lah. Kemudian ambil lagi sisa pertanyaannya. Sabar ya. Kok belum diambil? Kenapa ya? Sebentar, ini kok mungkin udah saya crop. Saya ambil. Saya pindah sini. Nah, sekarang baru betul. Oke. Kok hurufnya gede kecil gini? Oke. Kita mulai dengan soal ini dulu. Misalkan Gx fungsi ganjil dan Fx adalah fungsi yang memenuhi hubungan ini. Jika F2 sama dengan Pi, F6 1/akar Pi, tentukan F4. Nah, gimana nih? Hitung aja ya. F. Wow. F4 berangkatnya dari mana gitu ya? Diketahuinya hanya ini. Dan ini. Gimana nih? Macet ya? Ada yang punya usul di gimana kan? Pasti harus menggunakan alat-alat di atasnya. Oke.
Kalau yang punya solusi tahun lalu, jangan lihat solusi tahun lalu ya, supaya mikir bareng gitu ya. Mikir bareng. Coba kita lihat, saya hubungkan dengan ini. Karena saya nggak bisa langsung hitung, yang diketahuinya F2 dan F6. Jadi saya coba hubungkan di sini. F4 itu kan sama dengan F, saya bentuk kayak ginian, 1 ditambah 3. Sama dengan saya hubungkan ke fungsi G. Pasti harus dihubungkan. Kalau enggak, buat apa data itu gitu ya. Sama dengan G1 gitu kan. Di sini X-nya kan 1. Nih, X yang bersamaan. G1. G1 nggak ada nilainya, nggak bisa ngitung juga. Nah, saya manfaatkan ini. Fungsi ganjil. Coba-coba ini ya, coba-coba. Saya coba-coba. Sama dengan G-1. Salah. Kalau fungsi ganjil G1 min G-1 ya. Kan ganjil tuh G min X sama dengan min dari GX. G1 sama dengan itu. Kemudian ngapain? Saya udah ngelihat sekarang. Balikin lagi ke hubungan ini. G-1 sama dengan F berapa? Sorry. Minusnya tetap. G-1. Ini min 1 ya, ini min 1. Min 1 ditambah. Sorry. Ini bukan G ya, F gitu kan ya. Ini. G-1. F-1 tambah 3. Kenapa diginikan? Karena tadi mata saya ngelihat. Kalau gini, ini jadi F2. Udah ada nilainya. Nah, ini min F2. Sama dengan min Pi. Dapat. Gitu. Jadi, ya dicoba-coba mengkombinasi. Berangkat mau ngitung ini. Coba-coba lihat. Hubungannya kemana? Dari sini mau nggak mau, saya nggak bisa langsung pakai ini, nggak ada datanya. Ke atas. Gasal hanya untuk fungsi G. Fungsi F, hubungannya ini. Jadi saya manfaatkan. Saya hanya punya satu hubungan dari sini ke sini. Dari sini, ya merembet gitu. Manfaatkan data-data yang diketahui. Nggak ada cara khusus ya. Harus ke sini, harus ke situ, harus dicoba. Dengan cara sama, coba sekarang. F0 gimana? Saya coba dengan cara sama ya. Kalau nggak ketemu ya nanti cari cara lain lagi. Kalau 0 berarti apa? Tambah 3. Min 3 tambah 3 ya. Supaya bentuknya kayak gini ya. Tapi ininya 0 gitu. Sama dengan hubungan lagi ke G. G min 3 belum ada nilainya. Manfaatkan fungsi ganjil genapnya. G3 ya. Salah, minus G3 ya. Min G3 fungsi ganjil. G3 nggak bisa bergerak apa-apa, balikan lagi ke F-nya. G3 berarti F 3 tambah 3 gitu ya. Ini X, ini 3, ya ini harus 3. Sama dengan ada kita F6 punya. Sama dengan minus 1 per akar Pi. Gitu. Yang B gimana? Lebih gampang yang B. Dari sini, ini udah nggak dipakai data-data ini ya. Yang ada. Tunjukkan bahwa ini berlaku ini. Nah, ini supaya jadi, ininya kan pengen jadi X. Nah, saya sebutnya jangan X dulu, U dulu. Misal, U itu sama dengan X tambah 3.
Kenapa saya misalkan demikian? Supaya ini jadi FU gitu. Karena inginnya Fx. Ini FU dulu. Ya. FU menjadi sama dengan ini GX. X apa di sini? Ini X sama dengan U min 3 kan? Jadi G dari X. Nih. FU X plus 3-nya U, X-nya sendiri U min 3. Selesai. Ini dan ini kan sama. Kan kalau ini U min 3. Kalau saya tulis F dari kebo gitu, ya sama dengan G dari kebo min 3. Kalau Fx, ya sama dengan G X min 3. Gitu ya. Ini hanya dinyatakan dalam variabel U, ini dalam variabel X, ini dalam variabel kebo. Gitu. Memaknai itu penting tuh, gitu ya, melihat hal-hal itu. Oke, saya lanjut ya. Lanjut. Kalau saya lanjut belum paham gitu tanya ya, tanya, jangan diam saja. Yang saya kotakin mah dikit aja. Oh ya ini kelebihan, ini ada H sama dengan F min G, di sini tulis lagi H F min G, jadi saya coret yang ininya. Tulis 2 kali. Nah, oke. Ini nomor 13. Ini susah. Susah ini ya kalau nggak paham benar. Tapi saya mulai dengan yang A, B, C, D dulu. Sampai sana. Ini diberikan grafik seperti ini. Ya bayangkan aja mirip sin X gitu ya. Ya bukan sin X tapi pokoknya grafik seperti ini. Fx plus 2 ngegambarnya gimana? Geser ke atas. Geser ke atas sejauh 2 ya. Tiap titik digeser ini. Jadi kalau ini tingginya 1 jadi tingginya 2. Yang ini jadi tingginya 3 ya. Salah. Dinaikkan ditambah 2 semua. Yang ini 0 jadi 2. Gitu ya. Oh, skalanya nggak bagus. Pokoknya semua grafik yang warna hitam yang kayak lonceng itu dinaikkan 3 satuan semua ke atas. Kalau 2fx setiap titik dikalikan 2 ya, dikalikan 2. Ini tingginya 1, nanti tingginya jadi 2. Ini tingginya 0, tetap 0 karena dikali 2. Jadi nilai y-nya semua dikali 2. Bisa ya? Nggak usah saya bahas detail? Atau mau dibahas? Mau dibahas juga boleh, kita ambil aja misalkan sin X supaya grafiknya mirip itu, tapi saya batasi 0 sama dengan X lebih kecil sama dengan itu pi ya. Nah, tadi apa? F X tambah 2 dinaikkan 2 satuan ke atas. Ini yang 1 jadi 3. Dah ini nggak saya detailkan lagi kecuali kalian nggak paham. 2 kali Fx. Nah, ini setiap titik yang hijau tingginya dikalikan 2. Di sini tadi 0 jadi dikalikan 2 tetap 0. Yang di sini juga tinggi yang hijau 0 dikalikan 2 tetap 0. Tapi di sini tingginya 1 dikalikan 2 tingginya jadi 2. Oke. Fx tambah 2 apa itu? Geser ke kiri 2 kiri. Ke kiri ya X-nya yang digeser. Jadi ke kiri sejauh 2. Kita lihat. Tambah 2 gitu ya. Nah, ke kiri dia. Yang hijau digeser ke kiri sejauh 2 satuan. Jadi yang hijau yang di sini geser 2. Puncaknya digeser 2. Kanannya digeser 2. Oke, ini tutup dulu kebanyakan.
Kemudian lihat lagi. F min X diapakan? Dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y. Oke, betul ya. Nah, udah pada belajar lumayan. F dari min X dicerminkan terhadap sumbu Y. Ini kita tutup dulu. Jadi yang ungu ini F min X, cerminan dari yang hijau terhadap sumbu Y. Nah, ini susah nih. Yang ini diapakan? Coba kita lihat. 2Fx per 2 tambah 1. Saya mau tulis. Yang itu bisa keliru soalnya. 2 kali Fx, salah. X per 2, apa tadi? Plus 1. Langkah-langkahnya apa dulu? Ada Fx, gambar dulu apa gitu, bertahap. Nggak bisa sekaligus itu. Kita gambar apa? X per 2. Ini anggap nggak ada dulu lah, gampang pengali di depan lah ya. Gambar Fx plus 2. Ini artinya apa? Peregangan ya. Peregangan pada arah horizontal. Pada arah horizontal dengan faktor 2 diregangkan. Kalau saya gambar di sini, lanjut dulu ya, sepotong-sepotong. Fx per 2. Nah, yang ini saya hapus dulu yang pencerminannya. Yang hijau diregangkan 2 kalinya. Di sini titik 3 menjadi titik 6 di sini. Puncaknya di berapa ini? 1, 2 ya, sekitar 1,5. Puncaknya jadi di sekitar 3. Ya, puncaknya di pi per 2 ya. Ya, anggap aja deket sini. Yang 0 diregangkan, ya tetap 0. Yang 0 dikali 2, ya ke kanannya tetap 0. Oke, setelah itu diapakan? Maunya ini. Digeser ke kiri ya. Geser ke kiri 1. Geser kiri 1 ya. Geser kiri 1 satuan. Nah, mana? Yang digeser ke kiri yang grafik ini ya. Betul? Bukan grafik F semula yang digeser ke kiri, grafik ini. Grafik yang terakhir itu tadi yang diregangkan, namanya R. Di sini dia ngasih nama R, namanya dari si GeoGebra sendiri. Apa? Digeser ke kiri sejauh berapa? 1 ya? 1 satuan. Ini salah. Rx tambah 1. Nah, digeser ke kiri. Jadi, ini saya tutup dulu. Jadi grafiknya ini sama dengan ini. Benar gitu? Coba saya gambar gini. Sekarang saya mau menggambar grafik langsung F. Kalau ini dihitungin si komputer langsung ya. Ditambah 1. Warnanya kasih yang lain nih. Warna biru. Kenapa beda dengan yang coklat? Tadi kan yang coklat itu yang hijau diregangkan menjadi yang abu-abu, digeser 1 ke kiri. Hasilnya yang coklat ini. Ini abunya dihapus dulu ya. Padahal kalau langsung, gambarnya yang biru. Harusnya kan sama. Harusnya geser 2 satuan. Kenapa 2 satuan? Karena ini kelihatan harusnya 2 gitu ngegesernya ya. Jangan ditebak, dari situ harus ada penjelasan teorinya.
Nah, Karena 2/2. Karena itu X per 2, Pak. ini kan kalau pergeseran satu-satuan tuh kalau bentuknya gini. Saya pakai huruf lain, fungsinya L, X ditambah 1. Ininya harus X. Baru dari grafik L digeser 1. Kalau ininya bukan X, misalkan 5X itu tambah 1, nggak bisa grafik dari L5X digeser 1. Ininya harus X. Jadi di sini nih terjadi kekeliruannya. Ini geser ke kiri, tapi ininya kan bukan X nih variabelnya. Nggak boleh gitu ya. Jadi menyelesaikannya ini harus kita ubah dulu supaya ininya dalam bentuk X munculnya. Ya saya keluarkan setengahnya. Tambahin tambah 2. Supaya munculnya X saja. Ya. Munculnya supaya X saja. Nanti yang digeser terhadap sumbunya di X. Bukan di, kalau ini seolah-olah di sumbu X per 2. Kita nggak bikin di GeoGebra-nya sumbu X per 2-nya. Gitu. Nah, ini baru saya kerjakan kayak tadi. Ini saya bikin dulu F setengah X. Sama tadi ya, F setengah X. Ini kita tutup dulu ya. Ini F setengah X. Dari F setengah X ini, sekarang saya mau menggesernya sejauh 2. Jadi harus ininya dalam X. 2 ke kiri. Jadi dari grafik ini, geser ke kiri sejauh 2. Coba kita bikin ya. Grafiknya yang setengah X kan yang ini, geser ke kiri. Ini grafik mana? R, X kurangi 2. Tambah 2, sorry. Kok nggak bisa diedit? Kenapa sih? Oh, bisa. Tambah 2 ke kiri. Nah, ini dengan yang ini kalau saya itu, yang langsung sama kan tuh, berimpit. Jadi, untuk geser-geser grafik, itu ininya nggak boleh dalam variabel yang bukan X. Kalau bukan X harus dibuat dulu dalam bentuk X. Tentunya ada konstanta yang ikut berubah gitu. Baru kita menggambar bertahap dari yang paling luar. Apa itu paling luar? Kata-kata abstrak. Paling luar tuh gini. Kita lihat, ini variabelnya setengah X tambah 2. Paling luar tuh gini. Kalau diberikan X-nya bilangan 100. Saya kan ngitungnya 100 tambah 2 baru dikali setengah. Ya, setengah itu yang paling luar. Jadi gambar grafik setengah kali sesuatu dulu ini. Baru nanti digeser. Jangan dibalik. Jangan menggambar F X tambah 2 dulu. Baru nanti digeser setengah gitu. Dikalikan setengah, diregangkan. Jangan. Yang setengahnya dulu muncul ini. Setengah kali sesuatu. Baru sesuatunya ini digeser 2 ke, hasilnya digeser 2 ke kiri. Gitu ya. Jadi harus dalam bentuk ininya ini. X tambah atau kurang sesuatu dari fungsi semula. Oke. Pak, mau nanya, Pak. Pak, mau Ya, nanya, silakan. Pak. Setengah X Setengah X sama X per 2 itu bedanya gimana, Sama. Pak? Sama. Terus kenapa nggak bisa kayak yang Yang ini? pertama itu tadi, Pak? Karena gini, Yang di atasnya, Pak, yang di atasnya. yang di atasnya. Langkah ini betul. Langkah ini betul. Langkah berikutnya menggeser 1 ke kiri yang salah. Ini saya melangkahnya sama. Jadi menggambar ini dulu, ini juga yang ini, menggambar ini dulu. Baru dari sini gesernya bukan 1 ke kiri. Nggak boleh lihat dari sini. Ininya harus
ininya harus dalam bentuk X. Nih, seperti ini X. Karena apa? Kita punya rumus kalau LX, kemudian LX tambah 2, itu digeser 2 ke kiri. Tapi kalau L misalkan X per 7 tambah 2, tidak boleh dari grafik yang semula digeser 2 ke kiri. Karena ininya bukan dalam variabel X. Jadi yang salah yang ini, langkah ini. Digeser 1 ke kiri. Harus ininya dalam bentuk X. Tambah sesuatu atau kurang sesuatu. Gitu ya, ininya harus Nanti digeser 2 ke kiri, Pak. Nggak digeser 1 ke kiri, Pak. 2 ke kiri. Yang ini yang benar. Oh, berarti nggak perlu setengahnya dikali gitu ke dalam, Pak. Kalau setengahnya dikali ke dalam jadi kayak gini. Gitu. Memang ini setelah saya bentuk ini kan nggak boleh merubah juga dari soal semula. Ini dan ini sama itu. Ini dan ini sama. Tapi menggesernya harus ngelihat dari X tambah sesuatu atau X kurang sesuatu. Nggak boleh setengah X tambah sesuatu. Nggak boleh. Ininya harus yang geser-geser tuh X tambah sesuatu atau X kurang sesuatu. Kalau ini X per 2 tambah sesuatu. Nah, nggak boleh gesernya segini tuh, nggak boleh. Ininya harus dalam variabel X. Begitu. Semua harus dalam Oke, X Pak. ininya. Yang geser-gesernya. Bentuknya. Nah, dihayati dulu ya. Tahun lalu saya nerangin ini lebih lama. Sempat muncul, soalnya nggak saya itu tiba-tiba iya gimana ya gitu. Saya mau tanya Pak, setengahnya itu nanti pengaruh nggak Pak di grafiknya? Pengaruh. Ini saya ulang. Ini udah kecoret-coret ini nulis sebenarnya sama F setengah X tambah 2 gitu. Ini tahap menggambarnya, menggambar dulu F setengah X. Pengaruh waktu menggambar ini setengahnya. Baru menggambar dari grafik ini gitu, digeser sekarang X-nya 2 satuan ke kiri. Ininya harus dalam X. Oh, paham Jadi Pak. setengahnya jelas pengaruh waktu kita membentuk ini. Waktu ini enggak, karena X-nya ini. Gitu. Makasih Pak. Jadi Makasih, Pak. yang boleh digeser-geser X-nya. Gitu ya. Nggak boleh setengah X-nya. Gitu yang digeser. Oke. Jadi saya nggak boleh memandangnya dari sini F setengah X di berapa? Tambah 1. Jadi digeser 1 gitu ke kiri dari sini. Nggak boleh karena ininya setengah X. Harus yang X yang digesernya. Maka saya bentuk jadi kayak gini. Nah, ini kelihatan X-nya berarti kalau dalam X dia digesernya 2. Itu baru betul. Oke. Lumayan, itu soal lumayan susah. Langsung saja kasih ke ke anak sipil tadi saya cobain sebagai PR mereka. Karena di tutorial matematik A malah lebih gampang, hanya yang gini-gini aja nih. Ini lebih gampang. Matematik B itu 3 kredit, tapi jangan disangka soal-soalnya tiap tahun biasanya lebih susah dari matematik A. Biar aja, karena apa? Anak SF itu rata-rata sefakultasnya dari dulu hampir berimbang dengan anak FTI sama STAY. Jadi harus dikasih yang susah ya. Biologi meningkat bagus belakangan. Oke. Yang kotak. Saya mau tanya Boleh? dulu, Pak. Masih yang ini? Tadi kan iya Pak yang tadi di ya. Nah, tadi kan Bapak memberi contoh itu ada yang X per 7 ditambah 2. Nah, itu misalnya pakai persamaan itu berarti gesernya 14. Betul, harus Pak, kita ke tulis kiri. sebagai L dari 7X tambah 14
gitu. Jadi digambar dulu L dari 7X, dari LX ya, LX, jadi L7X dulu, dimampatkan dengan faktor 1/7, hasilnya digeser 14 ke kiri. Gitu. Ininya selalu harus dalam X tambah sesuatu atau X kurang sesuatu. Nggak boleh dalam X/7 tambah sesuatu, itu nggak boleh. Gitu ya. Oke. Mending nggak yakin. Nah. Yang susah-susah aja dulu. Saya crop nih ya. Nanti kalau saya udah bosen, tutorial keberapa saya milihnya yang gampang-gampang, yang susah-susah yang buat kalian. Ini karena awal-awal aja. Oh, maaf ingin bertanya. Ya, silakan. Yang tadi kan sebelumnya di sebelah kirinya F ada 2, Pak. Itu diabaikan saja atau bagaimana, Di Pak? sebelah kirinya X ada 2, saya maksudnya gimana? Di sebelah kirinya F ada 2, Pak. Di... 2F. Oh, itu gampang. Terakhir 2 kali. Kalau mau ini 2. Ini 2 ya. Digambar dulu ini. Gambar ini. Digeser 2 ke kiri. Tinggal dikali 2 mah gampang. Kalikan aja 2. Coba saya gambar di GeoGebra. Kalau ini pengen 2 kali ya tinggal yang terakhir digambar 2. Ini apa ya tulisannya? F apa sih? FI. Aduh, dia ngasih nama sendiri ya. Kita ganti dulu ini supaya saya nggak tahu nulis F1-nya ini. Caranya ini saya ganti K gitu ya. KX. Tuh. Kemudian dikali 2 ya tinggal 2 kali KX. Setiap titik yang terakhir tingginya dikali 2. Ya, ini saya hilangkan tadi 2 kalinya karena ya 2 kali fungsi mah gampang lah gitu ya. Tinggal Y-nya dikalikan 2 semua. Tingginya yang si oranye ini semua kali 2. Oke. Lanjut ya. Masuk ke yang 17. Susah juga ini. Jadi konsepnya hanya fungsi juga susah ini. Karena kalian harus merumuskannya. Belum ahli. Ini kalau mau ditambah ke kanan aja nggak bisa ya. Oke lah, udah. Pelan-pelan ya, bacanya yang ini pelan-pelan. Selama kita bernafas, volume paru-paru selalu naik dan turun. Menghirup udara, volumenya naik. Mengeluarkan, volumenya turun. Volume udara yang kita hirup atau hembus ketika bernafas disebut tidal volume. Ini nggak saya terjemahkan karena nggak tahu terjemahannya apa. Oke, tidal volume tuh volume udara yang kita hirup atau yang kita hembuskan. Nilai maksimum dari tidal volume disebut kapasitas vital. Ya udahlah, lupa dulu bacanya, nanti dibaca lagi waktu perlu. Paru-paru tidak kosong dari udara, jadi kalau kita ngehembus nggak nol kan volume paru-parunya. Masa mengkerut jadi nol volumenya, rusak nanti paru-parunya. Jadi selama menghembus dan menghirup itu volumenya nggak pernah kosong paru-paru ya. Tentunya kalau menghembuskan napas, volume paru-paru mengecil sampai minimum, kemudian menghirup lagi, bertambah lagi. Dan volume minimum paru-paru disebut volume sisa. Berarti volume sisa itu adalah kalau kita menghembus sampai terakhir, menghembusnya di paru-paru itu volume sisa. Kemudian kita menghirup lagi, bertambah lagi. Nah, ketika sedang menonton TV, seseorang menarik nafas dengan periode 5 detik. Nah, udah ada periode. Pasti ini fungsinya muncul fungsi periodik. Gitu ya. Dan paling cocok biasanya sin atau cos. Kalau nggak cocok ya kita cari yang lain nanti. Kapasitas rata-rata paru-paru adalah sekian.
tidal volumenya sekian. Gitu ya. Kapasitas rata-rata itu sebenarnya apa ya? Yang nggak tahu lah. Tuliskan fungsi volume paru-paru dengan menggunakan model ini. Coba. Saya berarti harus menentukan A-nya berapa, B-nya berapa, dan K-nya berapa gitu ya. Itu harus ditentukan. Saya perkecil ya karena ini area menulis saya jadinya kurang banyak. Oke. Jadi saya mau merumuskan volume paru-paru. V itu kan volume paru-paru mana tadi? Nggak dibilang di sini V itu volume paru-paru. Oh ini volume paru-paru. Sebagai fungsi waktu itu A cos BT ditambah K. Yang paling gampang ditentukan mana? Di antara A, B, dan K. Dari kondisi ini. Sama gampangnya sebenarnya dan sama susahnya. Tapi ini periode 5 detik. Nah, kita lihat. Kita lihat bahwa cos X itu periodenya 2pi. Kalau pengen 5 detik harus cos apa ya? Supaya ini 5 periodenya. Kemarin udah tuh yang saya rinci. 2pi per 5. 2pi per 5. 2pi per 5. X ya. Sorry. Di sini variabelnya T. Ini cos T. Cos T periodenya 2pi. Jadi saya udah dapat dulu sepotong-sepotong ya. Atau kasih keterangan di sini. Periode 5. Jadi BT itu harus 2pi per 5. T gitu ya. Terbalik nggak? Betul ya. Nah. Jadi sekarang udah punya sepotong. Cos 2pi per 5T tambah K. Gitu ya. Kemudian tidal volumenya itu 500 ml. Sebenarnya bukan tidal nih harusnya. Kapasitas vital ya. Volume yang dibuang atau dihirup maksimum segini. Kalau enggak, kalau tidal kan enggak jelas. Ini maksimum dari tidal volume. Ini harusnya kapasitas total nih. Kapasitas vital. Oke, kita anggap begitu. Pokoknya yang dihirup sebanyak-banyaknya 500 ml. Nanti yang dihembus ya 500 ml juga ya. Tentunya yang dihirup sama yang dihembus harus sama, karena kalau enggak, kalau yang dihembus selalu lebih banyak dari yang dihirup, ya nanti volume paru-parunya meledak gitu ya. Sebentar. Oke. Selanjutnya saya harus menentukan A dan K ya. Kita lihat di sini ada pada saat T0. Nah, T0 ini data kan. Volume paru-parunya mencapai nilai maksimum. Volume nilai maksimumnya berapa? Volume maksimum paru-paru. 2.500. Bukan, cuma kapasitas rata-rata paru-parunya. 500. Ah, masa kapasitas rata-ratanya 2.500, masa volume maksimum paru-parunya lebih kecil? Hah? Kapasitas rata-rata paru-paru segini. Dan kapasitas vitalnya tadi ini 500 sekian. Jadi maksimum dan minimum yang dihirup atau yang dihembus sekian. Jadi volume maksimum paru-parunya berapa?
3.000 kan? 3.000. Volume rata-rata ditambah udara yang dihirup. Udara yang dihirup maksimum 500 ml. Jadi kapasitas paru-paru paling ngegelembung itu 2.500 sampai 500 gitu ya. Nah, ini volume saat T-nya 0, volume paru-parunya mencapai maksimum. Jadi saat T-nya 0, V-nya jadi 3.000 ya. Ya, datangnya dari volume rata-rata paru-paru ditambah udara yang dihirup. Yang dihirup maksimum 500. Jadi 500 itu harusnya tidal itunya ya. Volumenya 3.000. Saya masukkan ke persamaan ini. V0 itu katanya di soal tadi kan ini T0 volumenya mencapai maksimum sama dengan, kalau lihat dari rumus ini, V0 adalah A cos apa ini 0 ya tambah K kan, betul? Nah, sama dengan 3.000. A ditambah K sama dengan 3.000. Wah, kita belum dapat. Saya berarti agak tersesat ke situ dulu. Nah, sekarang kalau volume yang dihirup maksimum 500, dikeluarkan juga 500, amplitudonya berapa ya? 500. 500 ya, kayak fungsi sin. Sin atau cos kan turun naik 1, maksimumnya minimumnya 1, ini amplitudonya 1. Di sini amplitudonya 500. Itu kan menentukan ini. Kalau sin Y sama dengan 3 sin X, itu kan dikatakan amplitudonya 3 kan? Amplitudo tuh ini. Jadi ini tadi saya harusnya jangan ke sini dulu. Saya mundur lagi. Ternyata ini nanti gitu. Karena saya nggak mendapatkan apa-apa, hanya dapat satu persamaan dalam A dan K. Saya tersesat ngejawabnya gitu ya. Nggak apa-apa kalau ngerjakannya gitu ya. Kalau saya jelaskan lurus-lurus langsung jawabnya nanti nggak muncul idenya. Jadi saya punya ini harusnya tidal volume, bukan tidal volume, itu harusnya kapasitas vitalnya. Kapasitas vital tadi apa ya? Vital itu 500 ml. Itu jadi amplitudo itu 500. Jadi dari sini saya punya lagi A-nya 500 cos 2pi per 5T tambah K. Baru yang tadi maksimumnya saat T sama dengan 0, volume sama dengan volume paru-paru mencapai maksimum menurut soalnya. Itu sama dengan 2.500 rata-rata ditambah yang dihirup maksimum 500, 3.000. Ini baru saya pakai untuk mendapatkan nilai K-nya. V0 sama dengan 500 cos 2pi per 5 kali 0 tambah K. Ya, ini T-nya diganti 0. Ini 3.000 kan? Sama dengan cos 0 itu 1. Jadi dapat K-nya 2.500. Jadi dapatlah fungsi volume paru-paru setiap saat 500 cos 2pi per 5T ditambah 2.500. Gitu. Jadi volume paru-paru setiap saat bisa ditentukan. Setelah 3 detik ya masukkan T-nya 3 gitu ya. Coba dihayati, kalau masih belum paham ditanyakan.
Bapak aku masih bingung. Yang Aku juga bingung. Bentar, baris 1, baris 2, baris 3 coba sebut baris berapa yang bingungnya. yang cari B-nya. Yang Cari yang cos T B-nya sama ini. B. Nah, tuh yang kemarin gini. Saya tulis di bawah supaya ketutup itu. Kita lihat kalau Y sama dengan cos X itu T. Ini variabelnya T. Itu periodenya 2pi. Itu paham nggak dulu? Fungsi cos periodenya 2pi. Paham, Pak. Kalau Y sama dengan cos 2T, periodenya pi. Paham nggak? Paham ya? Paham, Pak. Karena apa? Kalau yang atas itu cos gitu ya. Satu periode. Kalau ini dimampatkan kan? Sama bentuknya tapi intervalnya setengahnya persis. Yang ini dimampatkan, yang di sini jadi di sini. Y sama dengan cos 7T, periodenya berapa? 2V/7. Y sama dengan cos AT, jangan di atas dipakai. PT, periodenya berapa? 2V/P. Sekarang Y sama dengan cos berapa T supaya periodenya 5. Dua V/5. 2pi. 2V/5. Ini kan kalau ini periodenya berapa kalau dihitung pakai kayak di atas? 2pi dibagi ini kan P-nya ya. 2pi/5 kan sama dengan 5. Nah, itulah B-nya supaya periodenya 5. Yang atas tadi. Mau saya geser. Kekecilan. Itu. Gimana ngegedein? Wah, scroll mouse aja. Nah, ini. Periodenya 5. Ininya harus 2/5T. Itu dapatin B-nya. Ada lagi yang ditanyakannya? Saya masih bingung yang mencari Mencari A-nya, A. Pak. Agak Gini. bingung. Yang Iya. amplitude Kita itu, menghirup ya. udara maksimum dihirup ke paru-paru maksimumnya 500 ml. Nanti dikeluarkan lagi 500 ml. Nah, kalau saya punya fungsi Y sin X, amplitudonya 1 kan ya? Itu udah tahu ya? Kalau Y sama dengan ntar dulu. Amplitudo itu sebenarnya simpangan terbesar ya. Nah, dia 1 sin X amplitudo. Kalau 2 sin X, amplitudonya 2 gitu ya. Ininya 2. Tingginya ini 2, yang ini tingginya min 2. Kalau amplitudonya 5, pasti berbentuk Y. Ini amplitudo tuh ini, angka di sini. Jadi haruslah, ini karena mengeluarkan maksimum 500 ml. Menghirup lagi, hirup sampai 500 ml lagi. Keluarkan lagi. Nah, itu amplitudo itu. Koefisien dari fungsinya. Muncullah di sini 500. Bisa? Ini karena udaranya dibuang sama dihirup 500 turun naik. Jadi amplitudonya 500. Begitu. Oke? Nah, nanti dibaca dulu sendiri ya supaya kita nggak kehabisan waktu. Udah habis yang kotak. Nah, kalau udah habis yang kotak, kalian boleh tanya nomor berapapun asal jangan yang dilingkari. Saya bahas dulu nomor 1 ya, berapa ini. Bener salah nih susah nih buatan Pak Oki. Pak Oki nih orang matematik murni.
Kalau bikin soal suka susah dia. Kelas K04 ya Pak Oki kalau nggak salah. Pak Oki ini seangkatan sama saya. Tapi beda itu. Beda grup. Pak Oki itu kelompok matematik murni. Kalau di buku Harry Potter, kalian baca nggak buku Harry Potter? Itu Pak Oki itu kan yang berdarah murni itu kelompok Slytherin. Penjahat-penjahat. Kalau saya kelompok berdarah lumpur. Nah, gitu ya. Coba, jika F monoton naik, maka F injektif. Injektif itu 1-1. Benar nggak? Bener, Pak. Benar, Lihat, Pak. kalau grafiknya Benar, Pak. monoton naik terus. Melengkungnya terserah, melengkung-lengkungnya bisa berubah-ubah, tapi naik terus 1-1 ya. Setiap kita tarik garis horizontal pasti motongnya sekali. Gitu. Motong grafiknya. Oke, betul ya. Kalau monoton turun, maka injektif. Betul nggak? Betul ya. Monoton tak turun. Ini baru definisi. F disebut monoton tak turun jika untuk setiap X dan Y dengan X di kiri Y berlaku ini. Monoton tak turun tuh bisa naik, bisa konstan gitu grafiknya. Ini. Monoton tak turun tuh mungkin naik, mungkin konstan. Di sini naik lagi, pernah konstan lagi gitu. Tapi nggak pernah turun. Monoton tak naik itu namanya ya. Monoton tak turun. Sorry. Jelek yang di sini. Ini konstan maksud. Boleh ada yang naik, boleh ada yang konstannya. Nah, jika F monoton tak turun, maka F injektif. Betul nggak? Salah ini lihat. Kalau saya bikin garis horizontal ini 1. Yang di sini motong grafiknya banyak pisan, tak hingga banyak ini motong. Nggak betul. Oke, itu dulu. Sisanya kalian boleh tanya. Nomor 1 ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Dari antara ini. Bapak, saya Ya. mau nanya. Satu yang F itu kalau misalkan ditambah, jadi gimana ya Pak domainnya? Bingung. Apa yang ditambah? Satu yang F ini, yang F tambah G. Nah, F tambah G injektif enggak gitu ya? Iya. Nah, ini harus Iya. ditunjukkan. Oke, kita lihat. Nomor F. Kalau fungsi injektif tambah injektif jadi injektif enggak gitu? Sebentar. Oke. Nah, kita lihat. Misalkan X lebih kecil Y gitu ya. Karena F-nya injektif, maka Fx lebih kecil dari Fy atau kalau injektif itu kan sorry. Saya mau pakai itu enggak ya? Nanti dulu. Ini di atasnya ada nggak ya teoremanya? Saya mau pakai soalnya. Nah, ini mau saya pakai dulu karena berhubungan nih dengan yang atasnya. Gini, kalau injektif, saya bahas dulu yang sebelumnya ya. Maka pasti grafiknya kalau dia monoton naik, pasti naik terus. Nggak mungkin berubah turun. Kalau berubah turun dia jadi nggak injektif kan? Ini 2 titik motongnya. Oke. Kalau dia monoton naik, pasti naik terus. Kalau ternyata dia monoton turun, harus turun terus kalau injektif tuh. Jadi nggak boleh berubah. Kalau turun harus turun terus. Kalau pernah konstan atau pernah naik, nggak jadi injektif dia. Oke ya. Oke. Nah, sekarang kalau
F dan G injektif, maka ada dua kemungkinan. F naik terus, ya simbolnya ini, atau F turun terus. G juga injektif, berarti G bisa naik terus atau G turun terus, nggak boleh turun naik. Paham nggak sampai situ dulu? Halo, paham? Paham, Pak. Nah, Iya. jadi kalau Iya. F dan G injektif, bisa aja F-nya naik, G-nya turun. Bisa. Kan masing-masing ini. Belum dihubungkan dengan jumlah. Ya, ini misalkan naik terus, ini turun terus boleh. Ini naik terus boleh. Ini turun boleh. Ini turun, ini naik boleh. Nah, sekarang kalau dijumlah gimana? Apakah pasti injektif? Kalau dibilang enggak, kasih contoh. Saya kasih F-nya. Kita ambil contoh dulu. Fx-nya misalkan X gitu kan, ini injektif ya. Y sama dengan X. Itu injektif. Ditambah fungsi G yang belum saya berikan, tapi G-nya injektif. Jumlahnya pasti injektif nggak? Kalau enggak, berikan G-nya apa? Sehingga kalau dijumlahkan, enggak injektif tuh, gitu. Kalau saya berikan G-nya fungsi X pangkat 3, ya. Fungsi X pangkat 3. Melengkung gitu ya. Kalau F ditambah G, masih injektif nggak? Enggak. Nah, Fx sama dengan X. Masih, Pak. Gx sama dengan X pangkat 3. Dijumlah F tambah G. X ditambah X pangkat 3. Yang ini naik, yang ini juga naik. Dijumlahkan, pasti naik ya, makin ke kanan. Tuh. Mau ditunjukkan secara formal? Udah kelihatan lah, naik dengan naik pasti dijumlahkan naik lah. Kalau mau dibuktikan gini, ambil X sama Y. Ambil X lebih kecil Y. Ada Fx, ada Gx ya. Ini kan kita punya apa? Dua-duanya monoton naik. Berarti jangan X dan Y lagi. Saya ambil simbolnya pakai A dan B aja. Fa kecil dari Fb. Kenapa? Karena F-nya monoton naik. Ga lebih kecil dari Gb. Karena G-nya monoton naik, fungsi pangkat 3. Jumlahnya gimana? Fa ditambah Ga kan lebih kecil dari Fb ditambah Gb. Jadi apa? Fungsi jumlahnya monoton naik juga. Nilai fungsi ini F ditambah G di titik A lebih kecil dari F ditambah G di titik B. Ini menunjukkan apa? Dia monoton naik. Nah, tapi berlaku nggak? Itu kalau saya ambil G-nya X pangkat 3. Ada nggak fungsi G yang kalau dijumlahkan dengan fungsi F, F-nya mah ini tetap. Ternyata nggak monoton naik gitu. Ada nggak? Masa? Pintar sekali. Gx-nya ambil aja sama dengan min X. Gx-nya saya ganti dengan warna ya, saya gambar dengan ini. Ini Gx-nya. Ini Fx sama dengan X. Ini Gx sama dengan min X. Sama dengan min X. Ini kan Gx kan injektif. Monoton turun. Injektif. Fx monoton naik. Injektif. Jumlahnya F tambah G kalau dijumlah menjadi fungsi 0 kan?
Di mana-mana 0. Fx tambah Gx. Ini X ditambah min X. Fungsi 0 itu sumbu X. Jelas nggak injektif. Jadi kesimpulannya salah. Susah ya, betul nih. Soal-soalnya susah. Salah. Kalau salah harus ada contoh penangkal. Ya, ambil Fx-nya sama dengan X. Gx-nya min X. Dua-duanya injektif. Tapi hasil jumlahnya nggak injektif. Lain kalau F-nya monoton naik, G-nya monoton naik. Di jumlah betul monoton naik. Oke. Yang lain? Soal lain? Ngebut. Pak, itu maksud jika F periodik itu maksudnya gimana, F Pak? periodik, masa lupa? Ada di slide. Berarti kalau F, mana soal yang nomor berapa? Ini? Yang E, Pak, nomor 1. Ya, nomor 1. artinya Iya. ada bilangan P, ada bilangan P, sehingga Fx tambah P sama dengan Fx. Kemana dia? Loncat aja. Sama dengan Fx. Ada bilangan P, loncat terus. Ini Fx ya, kurungnya saya kehabisan ini space. Ada sebuah bilangan P sehingga ini. Benar atau salah? Kalau periodik maka injektif. Tentu saja salah. Paling gampang apa nyalahinnya? Ambil Y sin X. Sin X kan periodik. Jelas nggak injektif. Grafiknya turun naik kok. Gitu ya. Kalau periodik belum tentu injektif. Kesimpulan injektif ya nggak bisa. Ada lagi? Kalau udah ketemu soal jadi sarusah ya. Yang nomor 2A itu kan dikatakan simetri terhadap garis X sama dengan 2. Itu maksudnya dicerminin betul. gitu, Pak? Apa gimana? X sama dengan 2 dicerminkan terhadap X sama 2. Kayak apa? Grafik Y sama X kuadrat simetri terhadap sumbu Y. Jadi cerminnya sumbu Y. Ini bisa mengerjakannya? Bapak saya jelasin Kak. Pak. Apa? Dijelasin Kak. Boleh dijelasin, Kak? Kalau nanya soal ini nggak bisa gitu, ya saya jelasin. Atau ragu-ragu. Tapi kalau udah yakin, setiap mahasiswanya udah yakin, saya bisa itu malah udah gampang gitu, ya nggak usah ditanya. Kalau ragu tanya aja. Jelasin Pak. Ya, Jelasin, Pak. Masih bingung, Pak. kalau bingung itu biasanya ada yang udah meresap gitu, tapi belum paham betul. Yang gawat itu udah nggak bingung tapi nggak bisa gitu. Jadi nggak tahu itu, masalahnya aja nggak tahu itu. Oke, saya jelaskan dulu ini ya. F2 min X sama F2 tambah X itu jika memenuhi itu fungsinya, maka simetri terhadap X sama 2. Kenapa tadi jadi cerminnya? Kita lihat gambarnya. Nah, gambar dulu. Lihat, ini. Kemudian saya tempel warna merah di sini supaya kelihatan 2-nya. 2 di sini ya. Nah. Kemudian saya punya hubungan tadi F2 min X sama dengan F2 tambah X. Coba, kalau saya punya titik di, sekarang warnanya biru. Punya titik di sini. Berarti, saya mau lihat dulu yang 2 tambah X ya, lebih gampang kalau tambah. Ini berarti X-nya, betul? Ini adalah 2 ditambah X. Nggak usah pakai panah-panah, kepenuhan tulisan. Aduh. Nah, ini 2 ditambah X. Nilai fungsi di 2 tambah X kita nggak tahu. Anggap aja tingginya sekian.
Y-nya ya, tingginya sekian. Bukan garisnya sebenarnya hanya itu aja tuh nilai fungsi itu 1 titik. Bukan garisnya. Nah, di 2 min X nilainya sama. 2 min X mana? 2 dikurangi X. Jadi kalau ini 2 tambah nunjuk. Kalau ini 2 tambah X, ini 2 ditambah X. 2 kurangi X ya di sini. Ya. Kurang lebih. Ini 2 min X. Nilainya sama. Ini sama. Nilai fungsinya sama, tingginya sama. Kelihatan beda. Padahal sama. Kalau saya ambil yang lain, F 2 ditambah P gitu sama dengan yang kiri minus 2 minus P, yang kanan F 2 tambah P. 2 tambah P, dari 2 ditambah sejauh P. Misalkan jatuh di sini. Ini 2 tambah P. 2 kurang P mana? 2 kurang P mungkin jatuh di sini. 2 kurangi P. Nilai fungsinya sama, tingginya katakan di sini segini, yaitu di situ juga segitu. Jadi kalau di titik lain di sini nilainya sekian gitu ya. Nah, lebih tinggi lah. Sekian di sini. Ya di sini tingginya sama. Jadi 2 tambah sesuatu sama 2 kurang sesuatu, nilai fungsinya sama. Jadi haruslah fungsinya simetri gitu ya. Ya lengkungannya nggak tahu saya. Simetri dia terhadap garis ini. X sama 2. Simetri ini nggak kelihatan pencerminan, tapi harusnya simetri. Nah, baru sekarang menjawab. Kalau ada fungsi yang memenuhi ini, simetri terhadap mana? Kita lihat pakai gambar kayak barusan. Ini gambarnya saya hapus ya. Sebentar. Bagaimana saya menghapus gambar tapi soalnya nggak kehapus. Kalau gini semua kehapus. Oh, saya tulis dulu aja ya. F 6 min X sama dengan Fx. Simetri terhadap apa? Ini mau saya hapus dulu. Yang di bawah-bawahnya. Ini ada lasso kan di sini ya? Ada lasso. Mana lasso tuh ini kan? Lasso. Kok nggak bisa lassonya? Kenapa lassonya nggak jalan ya? Harusnya bisa dikotakin. Ya udahlah. Diklik aja. Gimana ya mau menghapusnya jadi ngaco. Del hapus. Udah diingat itu, nanti ditulis lagi daripada pusing-pusing. F 6 min X sama dengan Fx. Simetri terhadap apa gitu? X sama dengan berapa? Simetri terhadap X sama dengan titik-titik. Nah, digambar aja kayak tadi. Coba. Ini ada angka 6. Ya. Saya gambar sekarang. Mau mengambil X-nya yang kiri dulu, yang kanan dulu sama aja. Saya enaknya yang kanan dulu karena ini ada minus nih. Ada minus nih suka di kepala korslet. Katakan X-nya saya ambil sekian. Ini X-nya. Bentar. Ke warna lain. Saya ambil ini. X-nya sekian. 6 min X mana? Ini. 6 dikurangi sekian. Ya. Jadi kira-kira di sini kan. Nah, di 2 ini nilai fungsinya sama. Sama ya tingginya. Belum kelihatan simetrinya. Mungkin udah bisa ditebak. Saya ambil X-nya sekarang setengah. Ya. Setengah X-nya. Ambil di sini setengah. Katakan setengah di sini. X-nya setengah berarti yang ini 5,5. Di sini.
nilainya sama di setengah, nggak tahu berapa, dan di 5,5 sama. Kalau saya ambil X-nya 8, X-nya 8, ambil X-nya 8 di sini. X-nya 8, berarti ini berapa? 6 dikurangi 8, min 2. Min 2 ini. Nilainya sama tingginya kalau di 8 sekian, di 6 min dikurangi 8 sama. Jadi simetrinya terhadap berapa? Halo? 3 bukan, Mbak? 3 3 ya? bukan, Mbak? 3. Betul. Betul, 3. Karena apa? Kalau saya ambil ini 3, ini kan cerminan yang di sini, ini jaraknya berapa? 5, ke sini juga jaraknya 5. Cerminnya tuh. Cerminnya semua. Gitu. Ya. Paham? Paham, Pak. Makasih. Paham, Pak. Makasih. Digambar aja titik per titik. Sebenarnya dari satu titik pun ambil X-nya 1 gitu. Jadi ini X-nya di sini 6 min 1, 5. 1, 5. Nah, digambar tengah-tengahnya teh berapa X-nya. Ini saya ambil banyak supaya lebih nancep aja di kepala kalian. Sebenarnya nggak harus banyak-banyak ngambil titiknya. Oke. Rada susah ya? Kita bahas ini. Nomor B nggak? Jika F fungsi genap dan juga ganjil. Bahas, Pak. Bahas, Pak. Kalian Bahas, mau Pak. aja kalau ditanyain bahas, iya. Yang penting sekarang ide menjawabnya. Makanya saya rada lama karena nggak mau menjawab langsung. Kalau saya jawab langsung malah bagi saya lebih ringan. Nih, kenapa gitu? Karena dengan digituin jawabnya saya ketemu gitu nanti jawabnya. Idenya tapi nanti nggak muncul. Padahal yang penting idenya. F fungsi genap dan juga fungsi ganjil. F1 berapa? Nah, jalanin aja kalau fungsi genap apa? Fx sama dengan F min X. Kalau fungsi ganjil, salah. Min X-nya yang ditaruh di depan saya biasanya. Kalau fungsi genap, F min X sama dengan Fx. Kalau fungsi ganjil, F min X sama dengan minusnya. Nah, kalau dia fungsi genap juga fungsi ganjil, maka F1 saya masukkan ke sini sama dengan F min 1. Kalau dia genap, betul? Genap saya gunakan ini. Tapi karena dia fungsi ganjil, sama dengan min dari F min 1. Ya. Ini kan boleh saya minnya di sini, yang ini jadi plus dikali 1. Dikali min 1. Nah, ini harus sama. Ini F1, ini F1, ya ini harus sama dengan ini. Jadi, F1 sama dengan F min 1 sama dengan min F min 1. Ini ingat, ini bilangan. Ini kan F min 1 bilangan. Ini bilangan, ini bilangan. Semuanya sama. Bayangkan ini. Jadi F min, haruslah bilangannya berapa? Ini. F min 1, kalau ini B, ini kan min B kan? Ya harus 0, betul ya? Jadi F1-nya harus 0. Sebenarnya kalau fungsi yang sekaligus ganjil dan genap hanya ada fungsi 0 aja. Konstan, fungsi konstan 0 sumbu X aja. Ayo loh, susah-susah. Ini tinggal dulu ya, yang bawah nanti nggak kebahas nih. Sisanya coba dulu sendiri. Yang dilewat lain kali boleh ditanyakan. Oke? Bapak boleh nomor 3. Bapak boleh nomor 3 logaritma belum kita bahas. Lewat dulu. Nomor 3, Pak. 3 yang Nomor 3, Pak. 3 yang F. F.
Tentukan domain dan buat sketsa grafik fungsi berikut. Oke, 2x tambah 1 saya gambar. Saya tulis dulu 2x tambah 1. Fx sama dengan mutlak. Apa tadi? Udah lupa lagi si kakek mah. 2x tambah 1. Maaf Pak, yang F Pak, bukan yang C. Oh, ini bacanya F ini. Mana yang F? Ini? Ini mah gampil atuh. Itu Pak bawahnya Itu Pak, bawahnya Di Pak. bawah yang C, Pak. Yang C, bawahnya yang C. Sorry, ini mah PR lagi. Ini kenapa ya ada ijo-ijonya? Kalau ini saya harus ambil dong ya. Sebentar ini menunya kok. Ambil dulu. Masukkan ke sini. Oke. Kalau fungsi pecah gini, kita gambarnya per bagian. Tapi di sini ada mutlak. Mutlaknya buka dulu sama saya ini. Menjadi X tambah 9. Kalau X-nya kecil dari min 3. Min 2X. Kalau ini dibuka menjadi X di antara min 3 dan min 3 gitu ya. Min 6 kalau X-nya besar dari 31. Nah, menggambarnya ya udah per bagian, mudah sekali. Bodoh ah. Udah ada garis, ngikutin juga susah. Itu gambar yang ini dulu. Y sama dengan X tambah 9. Berarti ini grafik Y sama dengan X dinaikkan 9. Garis lurus gitu ya. Nih 9. Tapi hanya dipakai X yang kurang dari min 3. Jadi bukan yang barusan. Jadi yang dipakai 1, 2, 3, min 3. Grafik barusan. Coba kalau ininya min 3, ini tingginya 6. Ini grafik barusan. Kalau min 3, kok jadi 6 sih? Min 3, oh ya benar 6 ya. Nah, gambar sebentar. X tambah 9, oh ya betul. Ini, gini. Jadi ini grafik Y sama dengan X ditambah 9, tetapi hanya dipakai sampai min 3 X-nya. Dan ini lubang, min 3 nggak ikut masuk. Gambar lagi ini. Y sama dengan min 2X. Ini kan garis lurus, kalian udah tahu. Cuma gambarnya berlaku di sini. X-nya dari min 3 sampai 3. Nah, ini garis lurus tentukan aja 2 titik. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya min 3, jadi 6 ya. Betul? Jadi kebetulan nanti di min 3, itu garis lurus sampai sini. Ini kebetulan di min 3, dia akan masuk min 3-nya. Nih, boleh sama dengan. Jadi ini nyambung di sini. Ketutup. Di sini juga nyambung ya. Ini Y sama dengan min 2X. Kemudian min 6. Gambar Y sama dengan min 6. Y sama dengan min 6. Ada di bawah sini nanti. Min 6. Mulai gambarnya dari X besar dari 3. Kok 31 sih? 3 ya. Jadi mulai X besar 3. Nilainya 6. Gitu. Nah ini biar aja keputus. Karena min di 3 masuk aturan yang kedua. Sini. Udah, itu grafiknya. Begitu. Ini kok 31 sih? Enggak, ini salah nih, 3 harusnya nih.
Kalau enggak antara 3 sampai 31 kosong. Boleh juga, jadi domainnya enggak ada itu, mulai 31, jadi bukan yang ini. Kalau itu 31, ya gambarnya mulai di sini 31, nilainya 6. Di antara 3 sama 31 enggak ada. Gitu. Kalau mau yang ini. Tapi ini kayaknya salah. 3 aja. Bisa ya? Ayo ngebut lagi yang mana? Ganjil genap udah bisa lah, simetri terhadap salah satu. Itu ada kesimetrian. Lengkapi grafik baru jika dikasih genap, ganjil, bisa ya? Kalau genap dibuat simetri terhadap sumbu Y cerminnya gitu. Kalau ganjil dibuat simetri terhadap titik 0. Ya. Tapi ini nggak akan bisa jadi fungsi genap. Kenapa? Karena ini nilainya kalau fungsi genap ini harus melalui titik pusat koordinat. Ini saya nanti kasih tahu, ini soalnya salah. Lihat kalau fungsi genap ya. Kalau fungsi genap F0 harus sama dengan sebentar dulu, harus di 0 nggak kalau fungsi genap? Enggak ya. Enggak ya. Fungsi ganjil yang harus di 0, 0. Itu dulu. Kalau fungsi genap kan asal simetri. Jadi ini saya gambar aja simetri fungsi genap. Ininya gitu. Simetri terhadap sumbu Y. Nggak bisa nggak gambar. Simetri kopian dari yang kanannya ini. Ketinggian. Simetri ya. Kalau fungsi ganjil itu F min X harus min Fx. Kalau X-nya 0 berarti, ya nggak apa-apa ya. Kalau fungsi ganjil di 0 harus 0 ya. Betul nggak? Kalau F ganjil, maka F0 harus 0 nggak? Kalau fungsi genap nggak, tadi tinggal disimetriin aja. Harus 0 nggak ini? Tanda tanya. Iya, Pak. Kenapa? Iya, Pak. Karena kan minus. Gimana ngomongnya? Nah, ini sama gimana ngomongnya? Nggak mungkin bisa jadi fungsi ganjil ini. Nanti di sumbu Y-nya ada dua fungsi gitu bukan ya? Enggak harus ya. X. Itu dulu. Katakan ini titiknya min 1 gitu ya. Min 1 ini Y-nya. Kalau fungsi ganjil berarti dia F0 sama dengan min 1 di sini ya. Yang ini nih. Yang ini. F0 min 1 gitu ke bawah. Kalau fungsi ganjil, sebentar, saya belum bisa menunjukkan bahwa F0 nggak boleh min 1, F0 harus 0. Fungsi ganjil tuh harus simetri terhadap titik 0. Kalau simetri terhadap titik 0 nggak bisa, ini harus 0 di sini. Dia grafiknya kan kalau fungsi ganjil ini harus simetri, kalau ini gini, ya simetri terhadap titik 0, ini gini. Kalau di sininya garis, ya di sini juga garis. Kalau di sini garis ke sana, ini garis di sini. Kalau fungsinya berbentuk gini, yang di kirinya gimana supaya simetri terhadap titik 0? Nggak bisa. Penjelasan detailnya cari sendiri, nanti saya jelaskan setelah ketemu juga. Ya, kalau fungsi ganjil ini nggak bisa, harus di 0 nih. Genap nggak ada masalah karena cerminnya sumbu Y. Mau apapun di sebelah kanan Y bisa dicerminkan. Kalau ini nggak, kalau terhadap titik 0 nggak bisa dicerminkan ini. Dicerminkan di sini nanti jadi bukan fungsi.
Oke, ini saya tandain. Pertanyaannya nggak wajar. Oke, liwat dulu itu ya. Tentunya di ujian nggak akan timbul yang konflik gitu. Ini bisa periksanya? Bisa ya, diganti X-nya dengan min X saja. Balik lagi atau jadi minusnya enggak. Kalau enggak dua-duanya ya bukan ganjil genap. Kemudian nomor 8. Tentukan fungsi kuadratik yang grafiknya ini. Fungsi kuadrat puncaknya ini melalui titik ini, cari ini persamaan kuadrat. Atau yang melalui 3 titik. Oh, ini PR. Kalau yang melalui 3 titik, kalau nggak tahu sama sekali ya tulis aja fungsinya kuadrat gini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Masukin ke 3 titik ini, nanti ABC-nya dicari. Ya. Jadi kalau X-nya min 2 di sini, Y-nya 2. 2 sama dengan X-nya ganti min 2 semua. Dapat satu persamaan. Ini dapat satu persamaan lagi, satu persamaan lagi. Ada 3 persamaan dengan 3 bilangan nggak diketahui. ABC-nya bisa dihitung. Oke. Nah, ini diberikan data-data. Anggap aja ini data percobaan. Nah, yang cocok fungsi apa dengan ini? Yang ini pasti periodik ya. Fungsi cos ini cocok dia. Yang ini fungsi apa? Fungsi garis lurus. Dengan slope atau kemiringan negatif nanti. Nah, yang ini cocoknya apa gitu? Yang ini cocoknya apa? Ya, ini PR. Lihat itu daftar fungsi-fungsi yang penting yang pernah saya bahas agak depan. Berarti itu cuman Iya. jenis fungsinya aja kan Pak, bukan Enggak. bikin yang Dari grafik itu kita nggak bisa menyatakan fungsi asalnya apa, itu nggak bisa. Ya, hanya bisa menghampiri aja. Oke, Ini bisa? Ada pertanyaan nomor 10? Kalau ini X fungsi Y ya. Parabola juga tapi membukanya kalau nggak ke kanan ke kiri. Kalau yang ini kan parabola membuka ke atas gitu ya, karena ininya positif. Ini parabola membuka ke kiri. Bapak, Ya? Bapak mau tanya mau yang B itu berarti mau tanya yang B itu berarti caranya di X itu di yang X tambah berapa pangkat 2 itu ya Pak yang Melalui caranya gitu. pergeseran, boleh. Ini. Kasih Pak. Kasih Pak. Jadi dibentuk dulu sebagai Y sama dengan X min 1 pangkat 2 dikurang 3 gitu ya. Bukan. Kalau di kuadrat sempurna jadi apa ini? Y sama dengan X min 1 ya. Pangkat 2. Ini ada 1 kurang 1 gitu kan. Jadi berangkat dari X kuadrat. Grafik X kuadrat digeser 1 ke kanan, kemudian diturunkan 1 ke bawah. Gitu. Kasih Pak. Lanjut. Kasih Pak. Ada lagi? waktunya udah Pak, habis. waktunya Oh udah iya, habis. aduh lupa. Udah sisanya dicoba dulu sendiri ya. Aduh masih banyak biar aja. Yang di drive itu belum ada tanda-tanda PR-nya yang mana Yang gitu saya Pak. WA kemarin malam saya WA kan PDF-nya. Ini nih. Oh, oke. Saya WA kan. Yang tutorial Makasih, Pak. juga saya WA kan yang di G Drive juga. Tapi ini nanti saya upload ke G Drive. Oke, saya akhiri dulu ya. Aduh, kelamaan. Sorry, nggak ada yang ngasih tahu. Saya berhentikan dulu rekamannya.